Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah terbuka Eleos Theological School, ITS. Saudara-saudara, malam ini kita akan membahas topik persepuluhan bukan 10%. Saya Erna Dumais, host dari program ini. Saudara-saudara, berapa persen sebenarnya persepuluhan yang harus dibayar? Persepuluhan harus dibayar secara tepat supaya orang tidak berdosa terhadap Allah. Di dalam Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 berkata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, yang kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadirkan bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, malam ini kita akan meneliti praktek persepuluhan yang dikenal di dalam Alkitab. Bagaimanakah Alkitab mengajarkan topik ini? Saya sudah bersama dengan Bapak Pendeta Wanda Dumais. Beliau akan mengajar topik ini dan membawa kita semua untuk menemukan sound doktrin yang berkaitan dengan pembayaran persepuluhan. Saya persilahkan kepada Pak Wanda untuk waktunya. Silakan. Iya, pertama-tama mungkin kita perlu menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Di studio kami, maksudnya di Zoom service sudah bergabung dengan kami, yaitu Ibu Christine dari Batam. Kemudian melalui live di Facebook ada beberapa teman-teman yang sudah hadir. Ada Pak Prem. Selamat sore Pastor, saya menyimak dari Facebook karena saya lagi di jalan. Tidak apa-apa Pak. Kemudian ada Ibu Angelina Dumais, ada Pak Martin Bin juga sedang menyaksikan program ini. Baik, kita akan membahasnya. Kita akan membahas topik malam hari ini. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara kebenaran yang mungkin saudara belum tahu ya, karena topik ini jarang sekali dibahas. Baik, terima kasih untuk Ibu Erna dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Ada Ibu Marcella, Ibu Christine, kemudian teman-teman yang ada di Facebook Live. Saya mengucapkan terima kasih. Malam ini kita akan bicara mengapa saya menyebutnya persepuluhan itu bukan 10%. Nah, saudara, mari kita lihat terlebih dulu apa yang disebut dengan Shemitah year.
Ya, jadi dalam istilah orang Israel ada istilah smita atau semita, ya, yaitu cycle setiap 7 tahun. Ya, ini adalah perintah Tuhan kepada orang Israel. Jadi maksudnya begini, ketika mereka masuk ke negeri Kanaan atau tanah perjanjian, maka mereka harus memberlakukan apa yang disebut dengan semita. Begitu. Semita itu adalah cycle 7 tahun. Begitu ya. Mohon di mute yang masih terbuka. Sebentar. Saya mesti mute soalnya suaranya feedback. Suaranya feedback jadinya tidak bagus. Oke. Sudah di mute semua. Baik. Saya buka lagi. Sebentar ya. Saya buka lagi share-nya. Ya. Jadi begini, Saudara. Nah, jadi bagi Anda yang mau bergabung, Anda bisa bergabung di Zoom kami. Ada ID-nya dan juga passcode. Ada Pak Ferry dari Sydney. Selamat malam Pak Ferry. Ibu Christine dari Batam. Selamat malam. Ada Ibu Marcella dari Manado. Selamat malam. Terima kasih sudah bersama-sama. Nah, saya mengulangi lagi. Kita perlu pahami apa yang dinamakan dengan semita year atau semita year. Semita year itu adalah cycle 7 tahunan yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel untuk dilakukan. 7 tahun ini harus diberlakukan ketika mereka masuk di tanah perjanjian, yaitu di Kanaan. Gitu ya. Nah, Saudara, saya beritahu kepada Anda. Dalam konteks semita yang modern nanti ya akan jatuh, cycle-nya nanti akan jatuh pada tahun 5782 yang akan dimulai bulan September tanggal 7 2021. Tahun ini ya. Ini tanggal 7 September ini adalah Rosh Hashanah, 1 Tisri. Jadi dikonversi ke kalender kita Gregorian, kalender Israel itu 1 Tisri, itu berarti September tanggal 7, maka masuk pada semita yang berikutnya. Jadi semita itu adalah cycle 7 tahunan. Nah, Tuhan perintahkan begini kepada orang Israel. Setiap 7 tahun, kalian harus beristirahat. Begitu. Jadi tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa. Ayatnya ada di sini. Saya tunjukkan. Ayatnya. Dia bilang begini. Mana dia? Smita itu. Tadi di mana? Tadi imamat. Iya. Imamat. Jadi gini, imamat 25 bilang begini. Lihat ini. Kuncinya ada di sini. Jadi dikatakan begini, dalam tahun ke-7 tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah. Jadi semua crop yang harvest pada waktu itu yang dipanen hanya dibiarkan saja. Begitu. Israel tidak boleh menabur. Tahun ke-7 adalah tahun istirahat.
Lalu kan orang tanya, kalau istirahat terus mau makan apa kalau istirahat Tuhan? Tidak ada aktivitas di tahun ke-7. Nah, Tuhan bilang bahwa aku akan memerintahkan berkat kepadamu dalam tahun yang ke-6. Yaitu berkatnya apa? Berkatnya itu 3 kali lipat. Lihat, Tuhan itu luar biasa. Luar biasa, saudara, di sini. Dikatakan bahwa tahun ke-7 kamu stop bekerja, tidak boleh menabur dan tidak boleh memetik apapun yang ada di dalam hasil yang di dalam tahun ke-7 itu dibiarkan untuk orang miskin, orang asing, ambil itu. Jadi tanah tidak bertuan pada waktu itu. Begitu ya. Tapi janji Tuhan apa? Tahun ke-6 aku memberikan hasil berapa? 3 tahun. Triple begitu, bukan cuma double, tapi triple blessing. Nah, kemudian tahun ke-8 mulai lagi cycle-nya kan? Berikut lagi. Hitung lagi dari 1 sampai 7. Tahun ke-8, tahun pertama. Kamu menabur, tapi kamu masih makan hasil yang lama sampai tahun ke-9. Kan tadi 3 tahun kan? Mengapa ini, saudara, dituliskan? Karena ini menunjukkan bagaimana Allah sebagai pemilik berkat dan pemilik hidup. Kalau engkau taat kepada Tuhan, maka Allah yang memelihara hidupmu. Begitu. Begitu. Jadi Dia yang akan memberkatimu. Engkau tidak melakukan apa-apa di tahun ke-7, tapi berkatnya akan berjalan sampai tahun ke-9. Jadi kan tahun ke-6 kan? 7, 8, 9. Tahun ke-7 tidak boleh melakukan apa-apa. Itu namanya semita. Nah, lihat di sini. Saya tunjukkan. Cycle-nya ini. Lihat ya. Tahun pertama orang Israel menabur dan menuai. Tahun kedua orang Israel menabur dan menuai. Tahun ketiga orang Israel menabur dan menuai. Tahun keempat menabur dan menuai. Tahun kelima menabur dan menuai. Keenam menabur dan menuai. Tahun ketujuh istirahat. Istirahat ini ternyata setelah diteliti oleh orang-orang, ini adalah tahun di mana Tuhan memberi istirahat kepada tanah. Ini fungsinya. Jadi supaya tanah itu menjadi punya sat-sat lagi. Karena sudah selama 6 tahun ditanami, tahun ke-7 dibiarkan dia, tanah itu akan kembali lagi, bisa performance-nya itu bisa muncul gitu ya. Baik. Nah, saudara, sekarang kalau sudah paham ini tahun-tahun ini nanti ingat nggak ini? 7 tahun ini dikali 7 kan 49 kan? Kemudian tahun ke-50 itu tahun Yobel. Jadi semita itu sebenarnya artinya rilis, bebas. Jadi tahun di mana semuanya itu tidak ada tuannya. Di tanah itu tidak boleh ada hasilnya, itu tidak boleh diambil oleh pemilik tanah, dibiarkan. Begitu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat apa yang Alkitab katakan terkait dengan hitungan persepuluhan. Lihat ya, saya ambil ayatnya. Nah, ini ayatnya dalam Ulangan 14
ayat 22, firman Tuhan bilang begini. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Sampai di sini jelas ya. Yang dimaksud dengan tahun demi tahun apa? Tahun pertama sampai tahun ke-6. Tahun ke-7 stop. Itu maksudnya. Tapi Tuhan menghendaki orang Israel mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih. Nah, ini menjadi definisi dari persepuluhan. Gitu. Kalau ada yang bertanya, persepuluhan itu definisinya apa? 10% of increase. Sebentar. 10% of increase. Bagaimana? Sudah jelas sampai di sini? 1/10 dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Oke. Lalu definisinya yang berikutnya kita lihat dalam Imamat 27. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan konteksnya. Imamat 27 ayat 30, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Dan dikatakan ini adalah persembahan kudus. Apa artinya persembahan kudus? Nanti kita akan lihat. Begitu ya. Jadi dari 2 ayat ini kita sudah mendapatkan sebuah gambaran. Pertama, Tuhan bilang, kalau kita lihat dari Ulangan, dikatakan 1/10 dari semua hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Oke. 1, hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Itu yang pertama. Kedua, tahun demi tahun. Jadi persepuluhan itu dipungut setiap tahun. Jelas ya sampai di sini ya. Kemudian persepuluhan itu adalah apa? 10% dari increase. Ini nanti kita lihat bagaimana definisi ini berkembang. Kemudian tadi mana tadi? Nah, dikatakan 1/10 dari tanah. Dan benih dan pohon-pohonan ya. Tapi kalau kita lihat Imamat 27, berkembang lagi dia sampai kepada persepuluhan yang dipungut dari bukan hanya dari tanah, tapi dari lembu sapi atau kambing domba. Artinya sekarang kita menemukan perluasannya. Tadi 1/10 dari tanah, benih, dan buah pohon-pohonan. Kemudian 1/10 dari lembu sapi atau kambing domba yang lewat dari tongkat gembala. Dihitung setiap yang ke-10 itu jadi punya Tuhan. Saya kasih contoh, kalau saya punya ternak 19, maka
persepuluhannya itu hanya berapa? Teman-teman. 1. Iya. Hanya 1. Karena cuma 19. Kalau saya punya ternak 49, berapa? 4. Cuma? 3. Berapa? 3. Oh, 3. 49. 49, 10%. 4. 4 kan? Oh ya, 4. Sampai 50 kan? Begitu. Jadi setiap ke-10, kelipatan ke-10. Begitu caranya menghitungnya, begitu ya. Jadi tidak dikehendaki kalau engkau cuma punya ternak 5 ya engkau tidak perlu bayar persepuluhan dari ternak. Begitu maksudnya. Jadi caranya menghitung harus tepat seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung persepuluhan yang dari tanah? Nah, ini yang sedikit lebih rumit, begitu. Kenapa? Enggak. Kenapa? Kasih tahu aja. No. Cuma mau itu aja, tahu nanti aja. Oke, soalnya kalau di kode aku nggak ngerti, jadi dibilang. Oke, kemudian sekarang, jadi saya mau tunjukkan di sini, saudara, konteks ini. Sekarang kita sudah lihat tadi kan, hasil-hasil apa namanya tanah, gitu, tahun dan sebagainya. Sekarang kita akan lihat siapa sebenarnya yang dipersyaratkan membayar persepuluhan. Siapa? Saya sudah tuliskan di sini. Yang pertama adalah 11 suku Israel. 11 suku Israel kan? Mengapa? Mereka diperintahkan Tuhan untuk membayar persembahan persepuluhan untuk siapa? Untuk suku Lewi yang tidak mempunyai apa? Tanah warisan. Jadi sebagai ganti tanah warisan suku Lewi, maka Tuhan memberikan kepada suku Lewi persepuluhan orang Israel. Begitu. Jadi 11 suku Israel wajib membayar persepuluhan. Tapi kemudian kita tahu Alkitab katakan juga suku Lewi itu membayar persepuluhan juga. Namanya tithing of tithing. Jadi suku Lewi menerima persepuluhan, lalu 10%-nya dari persepuluhan yang mereka terima dibayar kepada imam. Nah, sekarang kita masuk kepada penerima persepuluhan. Jadi di sini kalau kita lihat pembayar persepuluhan, berarti yang membayar persepuluhan itu berapa suku? Sebenarnya 12 suku kan? 11 suku Israel dan 1 suku Lewi. Jadi 12 suku membayar persepuluhan. Jangan bilang persepuluhan cuma 11 yang bayar. Ada gereja yang ngawur menafsirkan memakai konsep 11-1. Persepuluhannya aja nggak alkitabiah, ditarik 11 suku Israel. Semua suku membayar persepuluhan. Begitu. Tidak ada yang dibebaskan dari persepuluhan. Orang Lewi meskipun menerima, mereka tetap membayar dari persepuluhan yang diterima. Kemudian siapakah penerima persepuluhan? Yang pertama, imam atau kohanim. Begitu, merekalah yang menerima persepuluhan. Yang kedua siapa? Suku Lewi. Yang ketiga siapa? Orang asing. Yang keempat siapa? Anak yatim. Yang kelima siapa? Janda.
atau anak-anak yang tidak punya orang tua, yatim piatu juga. Cuma ada kekhususan di sini. Suku Lewi ini, di samping menerima, suku Lewi juga membayar persepuluhan. Nah, kalau kita lihat dari konteksnya, orang-orang yang tidak pernah membayar persepuluhan, kelompok yang tidak pernah membayar persepuluhan, adalah kelompok imam atau kohanim. Kemudian orang yang bukan petani, orang yang bukan peternak, orang asing selain orang Yahudi tidak membayar persepuluhan. Oke? Justru orang asing menerima persepuluhan. Tadi kan kita lihat di sini, penerima persepuluhan. Kemudian, anak-anak yatim piatu. Saya lupa tuliskan di sini. Mestinya ada satu lagi di sini, orang miskin. Saya lupa tuliskan. Orang miskin. Ini orang miskin. Ya. Kemudian anak yatim, janda, dan orang miskin. Mereka dibebaskan dari membayar persepuluhan. Justru mereka apa? Menerima persepuluhan. Sampai sini jelas dulu ya konsepnya. Baru kita nanti akan lihat bagaimana persepuluhan ini dihitung. Dibaca dulu mungkin keterangan-keterangan dari teman-teman di Facebook, dan juga mungkin ada teman-teman yang di Zoom mau bertanya atau mau berkomentar. Silakan Bu Erna. Di Zoom service sudah bergabung ada Pak Ferry Gunawan yang ada di Sydney. Kemudian tadi juga saya sudah menyapa Ibu Christine yang ada di Batam. Ada juga Pak Remer yang ada di Sukabumi. Kemudian Ibu Oike Abram yang ada di Balikpapan. Dan ada Bu Marcella Surento yang ada di Manado. Kemudian ada Pak Akmaludin. Pak Akmaludin. Tadi juga ada Pak Prem tadi, tapi mungkin terputus karena koneksi. Ya. Kemudian kalau yang dari live di Facebook ada Pak Akmaludin sudah bergabung. Kemudian Ibu Mike Krilapong yang ada di Jepang. Maranatha Blessing, Maranatha juga Ibu. Kemudian ada Ibu Vita Maila Oreker yang ada di Minnesota, Maranatha juga kami ucapkan. Ada Pak Peri M. Tanggilisan yang ada di Jakarta sepertinya ini, Maranatha Blessing, Maranatha juga. Kemudian ada Ibu Angelina Dumais berkata mengikuti dari sini ya Pak Pendeta, dan USB TV streaming dengan mamanya. Selamat malam saya ucapkan buat Bu Lina serta Tante Ruth yang ada di Kasar. Kemudian ada juga Ibu Yemi Macitra yang ada di Bu Yemi mah di mana ya, lupa. Di Kalimantan lah pokoknya. Ya, sepertinya. Kemudian ada Ibu Siska Wala di Makassar, Ibu Siska. Kemudian ada Ibu Lisi Muller sepertinya di Germany ini. Iya, di Jerman. Kemudian ada Jeffrey David, ini teman pelayanan dulu. Di Papua dia. Di Papua. Bos di Papua. Bos kontraktor di Papua. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Pak Arios Fem Lahagu hadir dari Tangerang. Terima kasih sudah hadir. Ada beberapa teman yang juga ada Ibu Sina Sukses, ada Leonard Berhito, ada sepertinya ada Pak Yanti yang mungkin di Jakarta sepertinya ini. Di Manado Pak Yanti. Tadi di Manado. Yang itu bertanya tadi. Ada Pak Jordi. Ada Pak Jordi Wulur Timika. Yang ada di Timika, Pak Joli Manto. Kemudian ini ada pendapat dari Pak Arios Fam Lahagu. Mohon dijelaskan Pak Pendeta tentang ayat-ayat firman Tuhan yang mengatur tentang orang-orang yang dibebaskan dari pembayaran persepuluhan. Baik, nanti kita akan masuk ke situ ya Pak Lahagu ya. Pak Arios.
Pak Arios ya. Teman-teman yang di Zoom ada yang mau bertanya silahkan, sehubungan dengan pengantar tadi? atau ada yang mau berpendapat silahkan. Untuk yang imam atau kohanim Pak itu hanya sepertinya menerima dari orang Lewi saja ya Pak ya, bukan dari kewajiban orang Israel. Gimana? Ulangi Pak. Diulangi Tadi Pak, suaranya rupanya suaranya pelan, saya besarkan ya. Untuk yang imam atau kohanim itu hanya menerima persepuluhan dari suku Lewi saja, bukan dari 11 suku. Betul. Jadi begini, nanti saya jelaskan ini. Apakah kohanim hanya menerima dari suku Lewi atau dari semua, ya kan? Baik. Kita akan masuk ke situ Pak Raymar. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, sekarang tahan dulu ya pertanyaannya atau pertanyaan dari Pak Raymar. Sekarang ini dalam cycle. Tadi saya sudah Jeremita itu. Nah, Tuhan tadi bicara kepada orang Israel, persepuluhan itu dipungut dari hasil tanahmu. Oke? Jadi kita tahu bahwa persepuluhan itu adalah hasil tanah. Increase dari crops. Dari land. Artinya sekarang kita mengerti bahwa persepuluhan itu bukan uang. Sudah jelas ya sampai di sini ya. Dari hasil tanah dan hasil ternak. Itu yang pertama. Kedua, dari hasil tanah di ladangmu. Artinya apa? Persepuluhan itu dikehendaki oleh Tuhan dari hasil tanah perjanjian. Makanya tadi awal saya sudah bilang, semita. Semita ini dimulai ketika Israel masuk di tanah perjanjian. Begitu. Jadi tidak dipungut di luar tanah Israel. Nah, kalau saudara bertanya mengenai misalnya terlalu jauh saudara hubungkan, bagaimana dengan persepuluhan Abraham? Persepuluhan Abraham itu bukan di tanah perjanjian. Berarti persepuluhan itu bukanlah persepuluhan aturan Tuhan. Nah, harus dicari. Nah, untuk mengetahui ikut kelas persepuluhan. Kita ada kelas persepuluhan nanti dibahas secara detail. Begitu. Abraham memberikan persepuluhan apakah dari hasil tanah? Bukan. Bukan. Berarti ini juga konsep tidak kena dengan prinsip persepuluhan. Apakah persepuluhan Abraham dari increase? Bukan. Itu dari hasil seperti menang lotre itu, begitu kan? Berperang, lalu tiba-tiba dapat harta kagetan. Yang Tuhan minta persepuluhan itu increase. Begitu, pertambahan dari tanah. Mudah-mudahan ini bisa jelas ini. Dan tanah itu di Israel. Jadi orang yang tinggal di luar Israel, bolehkah membawa hasil panen mereka sebagai persepuluhan untuk ibadah? Bagaimana menurut saudara? Bolehkah? Ya, asal dikasih sama perpuluhannya. Diganti kali Pak Padat sama uang. Bukan hasil jarahan. Tapi nggak diharuskan. Bagaimana? Mungkin boleh, tapi tidak diharuskan. Boleh nggak kalau orang tinggal di luar Israel membawa persepuluhan untuk ibadah? Seperti sekarang. Mereka tinggal di Yordania. Mereka menanam di Yordania, lalu mereka menghasilkan kan setiap tahun. Mereka bawa persepuluhan. Bisakah itu? Maksudnya orang Israel Pak, Ya, orang Israel. Kalau ikut Alkitab, boleh. Satu-satu dulu. Boleh.
Pak Ferry Pak dulu. Ferry bilang apa? Pak Ferry berkata apa? Boleh Pak, kalau itu kan Pak Ferry perpuluhan bilang untuk boleh. orang Israel. Biarpun dimanapun orang Israel ada, ya orang Israel aja kan. Boleh dia bawa perpuluhannya. Oke. Boleh, Oke. Pak Ferry bilang boleh. Kemudian Bu Kemudian Christine. Ibu Christine, silahkan. Kalau menurut Bu Christine kalau bilang menurut Silakan. aturan Alkitab nggak boleh karena kan bukan tanah Bukan Israel Israel. yang menghasilkan itu. Begitu. ya. Saya setuju dengan pendapat Bu Christine. Tadi saya sebenarnya sudah jelaskan. Sudah dijelaskan di Dari hasil, karena semita tadi di awal saya sudah jelaskan kan semita. Semita mulai berlaku di mana? Di tanah perjanjian. Cycle 7 tahun. Dan mereka menanam selama berapa tahun? 6 6 tahun. Di tanah perjanjian. Jadi kalau ada orang tinggal di luar. di Irak, boleh nggak dia bawa persepuluhan? Persepuluhan itu tidak akan diterima. Karena tidak kudus. Tadi kan ada kata persembahan, kudus. Jadi dia harus, formnya itu harus clean, purity gitu ya. Begitu. Nah, sekarang kita sudah mengerti. Jadi saya sudah jelaskan beberapa prinsip bahwa persepuluhan itu hasil tanah dan hasil ternak, dipungut setiap tahun, dipungut dari tanah orang Israel, dan persepuluhan itu adalah increase, bukan income. Bukan hasil dadakan. Jadi kalau kita pahami konsep ini dan kita kan dengan peristiwa-peristiwa, katakanlah Abraham punya persepuluhan, maka persepuluhan Abraham tidak memenuhi syarat. Mengapa? Satu, alasannya apa? Persepuluhan Abraham tidak memenuhi syarat? Bukan hasil tanah, bukan hasil ternak. Bukan hasil tanah, bukan hasil ternak. Satu itu. Kedua, Itu hasil rampasan perang. hasil rampasan perang, dadakan, bukan increase itu. Ya. Hasil rampasan perang. Ketiga, apa? Ketiga. Tidak di karena bukan dari tanah Israel. Bukan dari tanah Israel. Begitu. Jadi gampang kan pahami. Kita harus pahami konsep ini. Gitu. Jadi persepuluhan itu tidak pernah bicara tentang uang. Gitu. Lagi pula kan Abraham belum ada negara Israel mungkin Pak. Belum ada negara Israel, benar sekali. Belum ada, dan aturan persepuluhan adalah aturan dari Musa. Iya. Gitu. Dan ini Musa ini sejak Musa pimpin Israel, maka negara Israel terbentuk. Begitu. Resminya sih baru 48, maksudnya negara. Tapi mereka sudah terbentuk saat itu, sudah ada hukumnya, sudah ada orangnya, sudah ada tanah, sudah ada pemerintahan, sudah ada pasukan, memenuhi syarat untuk berdirinya satu negara. Gitu, gitu jelas. Silakan, ada tadi yang mau berpendapat apa ya tadi? Atau siapa, sorry. Sebelum. Ada yang, oh belum ya? Nah, Pak, kalau Pak saya Pendeta, akan masuk. Ya, silakan. kalau yang tadi yang Pak Pendeta jelasin kan perpuluhan kan berbentuk bukan hasil tanah kan sama hasil bumi kayak gituan. Nah, Ya. kenapa kalau sekarang ini di gereja-gereja ini kok perpuluhannya nggak berbentuk hasil tanah, malahan diganti sama berbentuk uang? Apa boleh nggak Pak Pendeta Wanda? Kok sekarang ditransformasi ke bagian ke Sudah masuk ke uang? teknis itu ya. Iya. Sebenarnya saya sudah Apa? khotbahkan itu. Nanti kita tahan dulu. Oke. Tahan dulu Pak Ferry, langsung masuk ke bagian itu. Saya sebenarnya mau masuk ke memberikan dasar saja. Dasar prinsip Dari persepuluhan. itu. Kalau yang Tidak. kenapa itu sudah ada sebenarnya di khotbah saya itu. Mungkin Pak Ferry juga bisa mengikuti kelas persepuluhan itu. Atau di nanti, kelas iya, persepuluhan, ya. ada waktunya Pak. Nah, tapi kita akan singgung Pak Ferry, nggak apa-apa. Ya. Nah sekarang berkaitan dengan semita atau semita.
Tadi kan ada pertanyaan Pak Reimer, nanti kita akan jawab di sini. Jadi Tuhan bilang persepuluhan itu harus dibayar tahun demi tahun. Berapa tahun Israel harus membayar persepuluhan? 6 tahun dalam cycle Semita. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Nah, tahun pertama dibayar persepuluhan itu Maaser Levi atau Maaser Rison yang dikenal dengan nama first tithing atau persepuluhan yang pertama. Nah, bagaimana caranya persepuluhan pertama ini dipungut? Gini ya, saya akan jelaskan kepada kita ya. Ini akan menjawab pertanyaan Pak Reimer. Misalnya dalam bilangan 18, 20, 21, Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusaka untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Ada dua di sini yang kita lihat dalam ayat bilangan 18. Ada Harun, ini adalah Kohen gitu. Imam. Lalu ada Lewi. Harun dari suku mana? Suku Lewi. Tapi Harun mendapat mandat untuk menjadi imam dari Tuhan. Nah, ini harus dibedakan dengan suku Lewi. Harun ini adalah Kohen, adalah pemimpin daripada suku Lewi. Nah, tadi Pak Reimer ada bertanya, kita akan jawab di sini. Ini namanya Maaser Rison atau Maaser Levi, gitu ya. Persepuluhan yang pertama. Nah, saya akan tunjukkan di sini Maaser Rison. Maaser Rison itu bagaimana prosesnya? Maaser Rison itu dipotong. Jadi di dalam 1 tahun itu engkau punya hasil panen sebagai pemilik tanah, maka engkau harus memberi kepada imam yang namanya persembahan khusus atau teruma gedola. Jadi sudah jelas nggak ini Pak Reimer? Semua orang Israel harus sebelum mereka membayar persepuluhan, mereka harus memotong dulu persembahan terbaik untuk imam, yaitu tadi kelompok keturunan Harun. Namanya teruma gedola. Gedola itu besar. Kata gedola itu tapi besar. itu bukan perpuluhan ya Pak ya? Bukan perpuluhan. Bukan perpuluhan. Tapi saya akan tunjukkan bahwa nanti ada hubungannya. Nanti lihat ya. Nah, jumlahnya berapa dibawa kepada imam? Jumlahnya itu mulai dari 1/4 sampai 1/6. Jadi kalau orang yang generous, dia orang yang maksudnya apa generous itu ya? Orang yang murah hati memberi, dia potong dulu persembahan untuk imam teruma gedolanya itu 1/4. Itu kan besar 1/4. Nah, persembahan untuk imam ini hanya boleh dimakan oleh imam, istrinya, keluarganya, dan pembantu-pembantunya. Dinamakan persembahan kudus. Tidak boleh. Imam disupport dari teruma gedola. Kemudian sesudah increase tadi itu dipotong teruma gedola, yang 1/4 itu, 1/5 atau 1/6, tergantung. Ini jumlahnya, ini tidak ditentukan. Pokoknya mereka memberi dari angka 1/4 sampai 1/6. Lalu habis itu
dipotong 10% untuk orang Lewi. Bisa jelas nggak? Nah, ini namanya Maaser Rison. Atau namanya Maaser Levi. Persepuluhan Lewi. Nah, sekarang orang Lewi punya persepuluhan dong. Betul ya? Semua orang bayar kepada mereka. Persepuluhan yang diterima oleh orang Lewi tadi dipotong 10%. Namanya terumat maaser. Atau boleh juga dikatakan persembahan ini, Pak Reimer. Atau tetap mereka menamakannya persepuluhan gitu. Teruma Gedola dan teruma maaser ini sama fungsinya. Kalau teruma Gedola diterima dari semua suku Israel, teruma maaser hanya diterima dari orang Lewi, satu suku yang khusus ini. Nah, uniknya persepuluhan begini. Kalau orang Lewi sudah terima 10% yang Maaser Rison tadi, maka persepuluhan itu sudah menjadi properti biasa. Misalnya saya orang Lewi terima 10%, lalu saya potong teruma Maaser kepada imam, saya sudah kasih, sisanya saya pegang, maka yang 90 saya pegang, maka 90% itu bisa saya jual, bisa saya donasi, bisa saya kembalikan lagi kepada orang yang membayar persepuluhan, suka-suka saya begitu. Bisa jelas sampai di sini? Tapi kalau imam punya bagian, tidak boleh diberikan kepada orang biasa. Namanya persembahan kudus, baik dari teruma Gedola atau teruma Maaser. Begitu. Jadi hanya boleh imam yang makan. Hanya boleh imam yang pakai. Hanya boleh imam yang kelola itu. Tidak boleh ada orang biasa yang makan. Kalau mereka makan, mereka bisa mati. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan Pak Reimer. Untuk yang teruma Gedola, apakah itu tetap yang dipersembahkan dari orang-orang Israel itu hasil tanah dan ternak juga, atau mungkin yang lainnya juga? Tetap sama. Sama. Kan sebelum sebelum Maaser Rison terjadi. Jadi begini, ada namanya sampai hari ini persepuluhan, konsep persepuluhan masih berlaku di Israel, tapi tidak diterapkan lagi karena suku Lewi kan sudah tidak ada, bait suci sudah tidak ada, imamnya sudah tidak ada. Maksudnya bukan tidak ada bagaimana, sulit mereka menentukan apakah dia imam asli apa bukan. Tapi sistemnya masih berlaku. Maksudnya begini, ada yang namanya tefal. Jadi begini, kalau orang Israel, kan di Israel itu mereka ada produce banyak. Mereka kirim ke luar sebagai ekspor lah begitu ya. Nah, sebelum produk itu boleh disentuh, begitu, produk itu harus disisihkan teruma Gedola dan teruma Maaser. Bisa jelas sampai di sini? Kalau enggak, produk itu, produce itu menjadi tefal. Tefal maksudnya apa? Menjadi tidak kosher, menjadi tidak halal, tidak boleh dimakan, tidak boleh dijual. Tuh lihat, hukum ini begitu ketat di Israel sampai hari ini. Dan saya selidiki, mereka itu ada caranya katanya. Ada caranya untuk melihat produk itu bisa ditaruh. Misalnya ada 100, Anda harus ambil 1 dan Anda harus ambil 10. Bisa jelas nggak? Jadi bisa ada 100, ambil 1 untuk pisahkan sebagai teruma Gedola. Lalu dari 99 dipotong lagi 10%. Disisakan itu.
baru habis itu produk itu baru bisa dimakan atau digunakan untuk apa-apa, dijual dan sebagainya. Tapi tidak diberikan. Ini hanya simbolik, tapi mereka tetap menghormati cara memisahkan. Nah, ini namanya persepuluhan. Tahun pertama ini persepuluhan Maaser Levi. Berapa persen dibayar? 10. Berapa persen tadi? Berapa persen tadi? 10%. 10 plus. 10%. 10%. Lalu di tahun yang pertama ini ada persepuluhan namanya Maaser Seni. Apa itu persepuluhan Maaser Seni? Second tithing. Lihat loh, Israel punya persepuluhan bukan cuma satu. Ada persepuluhan yang kedua, second tithing. Maaser Seni. Maaser Seni ini adalah persepuluhan yang harus dibawa ke Yerusalem. Jadi disimpan di Yerusalem. Inilah persepuluhan yang kita dengar-dengar di dalam Maleakhi 3. Coba. Maleakhi 3 tadi kita sudah baca kan? Maleakhi 3 bilang apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi dibawa ke Yerusalem. Persepuluhan Maaser Levi dibawa kemana? Kalau gitu. Dibawa kemana? Dibawa ke orang Lewi. Salah. Dibawa ke orang Lewi. Orang Lewi yang akan mengelolanya langsung. Begitu. Diambil sama orang Lewi. Nah, sekarang Maaser Seni ini kita lihat di sini ya. Ini adalah persepuluhan yang kedua. Lihat, dikatakan begini, kamu harus bawa korban bakaran, korban sembelian, anak sulung, lembu sapi, kambing. Di sana kamu makan di hadapan Tuhan, bersukaria, kamu dan seisi rumahmu. Jadi dibilang begini, kamu bawa di Yerusalem, lalu nanti makan sama-sama. Begitu. Kalau kita lihat di sini, kita lihat ya. Ayatnya. Mana dia itu ayatnya? Tadi saya udah tulis bentar ya, saya cari ya. Mana itu tadi yang... Nah, ini dia. Apa? Ulangan 14 ayat yang ke-26. Lihat. Ayat yang ke-24 kita lihat. Mulai ayat 24. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya terlalu jauh, engkau bisa tukar dengan uang. Bisa tukar dengan uang. Oke? Dan bawa uang itu katanya ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem, lihat, Tuhan tidak mau menerima persepuluhan uang. Kenapa? Karena memang Tuhan persyaratkan membawa persepuluhan itu dalam bentuk hasil tanah. Sampai katanya di Yerusalem, uang itu harus dibelikan apa saja yang engkau suka. Terserah. Untuk makan. Bisa untuk minuman yang memabukkan, dibilang. Ayat 26, lihat. Engkau beli lembu sapi, kambing domba, minuman yang memabukkan. Engkau makan di sana, engkau bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Tapi ingat,
jangan lupa orang-orang Lewi. Gitu. Terus Tuhan bilang, karena orang Lewi, orang asing, anak yatim, janda, orang-orang miskin itu mereka harus dipelihara. Ini tadi ada pertanyaan kalau nggak salah dari Pak siapa? Pak Arios. Nah, kita nanti akan masuk kepada persepuluhan yang berikutnya. Jadi sampai di sini bisa jelas nggak? Jadi persepuluhan ini lihat, sekalipun ditukar dengan uang, sampai Yerusalem, uang itu harus dibelikan sesuatu. Jadi bukan dibawa uang. Oh, saya mau mengganti persepuluhan saya dengan uang. Tidak bisa. Karena tujuan persepuluhan yang kedua itu adalah persepuluhan perayaan. Mengapa persepuluhan perayaan itu penting? Ceritanya begini. Karena Tuhan tahu orang Israel itu selalu sibuk bekerja. Tidak punya waktu untuk belajar Torah. Tidak punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Makanya persepuluhan yang kedua ini fungsinya itu. Sampai Yerusalem, mereka dikehendaki harus belajar Torah. Begitu. Jadi ada balance-nya begitu. Jadi kalau papanya tidak mau hari itu dia pergi, dia bisa utus anaknya untuk belajar Torah supaya setiap keluarga mereka punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Jadi jangan cuma urus kamu punya bisnis. Harus ada waktu untuk belajar firman Tuhan. Makanya persepuluhan kedua itu adalah konteksnya itu. Begitu, datang ke Yerusalem bukan hanya datang pergi hura-hura, tapi datang Yerusalem, engkau spend waktu sometimes di sana dan belajar Torah di sana. Supaya kembali ke tempatmu, engkau sudah jadi mengerti firman Tuhan. Lalu keluargamu atau sanak saudaramu bisa diajarkan prinsip yang sama. Sampai sini jelas nggak? Ini waktu kita nih cepat jalan rupanya nih. Saya tidak terkejar membahas yang berikutnya. Silakan dibaca dulu. Ada tadi pertanyaan Pak Aryo sudah terjawab. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Jordi Wulur. Ya. Pak Pendeta, tadi dikatakan tanah Israel dibagi 11 karena suku Lewi tidak mendapat bagian. Pertanyaan saya, bukankah tanah Israel dibagi 12 karena bagian suku Yusuf dibagi 2, suku Efraim dan suku Manasye? Oh, enggak begitu. Tetap sama. Tetap sama. Jadi karena suku Lewi tidak mendapatkan tempat, ya kan? Satu suku dikeluarkan. Begitu. Tapi pada awalnya belum ada dua suku itu saat masuk kepada tanah perjanjian, Pak Yordi, begitu. Begitu. Tetap 12 pembagiannya. Nanti juga di kemudian hari tetap 12 karena ada suku nanti yang akan hilang. Saya sudah jelaskan di Wahyu. Penjelasan kitab Wahyu tetap dijaga, tetap 12. Begitu. Jadi tanah itu dibagi 11 suku mendapat tanah perjanjian. Orang Lewi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi orang Lewi kan mereka ada keluarganya. Mereka diberikan tanah untuk tinggal. Begitu. Mereka diberikan tanah untuk berladang, berusaha. Jadi jangan bilang orang Lewi juga full time melayani Tuhan, tidak. Gitu. Jadi belum sebenarnya sampai di situ, Pak Yordi. Nanti setelah apa itu perselisihan orang Israel ini pada awalnya gitu, setelah perselisihan baru dibagi Efraim dan Manasye itu sebagai ganti daripada Yusuf gitu. Jadi mereka mendapat
bagiannya. Silakan yang lain. Oh, sepertinya sudah itu aja. Oke. Jadi teman-teman di Zoom bagaimana? Jam 10 ini saya nggak akan keburu membahas yang satu ini. Ada Maaser. Jadi begini. Jadi Maaser Levi 10%. Kemudian Maaser Seni juga berapa? 10%. Begitu. Nah, sekarang ada namanya persepuluhan untuk orang miskin. 10%. Makanya saya bilang persepuluhan itu bukan 10%. Lihat. Ini sudah 20%. Betul nggak? Sudah 20%. Sudah 20%. Kalau satu lagi jadi 30% dong buat orang. Nah, tambah lagi Maaser Ani karena ada 3/10 yang dibayar di tahun ke-3 dan tahun ke-6. Jadi sebenarnya berapa? Kalau kita ambil rata-ratanya, orang Israel membayar berapa? 40%. Bukan 10%. Bukan 10%. Bukan 1/60, 1/60 apa 1/50? Oh, itu tadi teruma. Bukan 10%, bukan 20%. 30%. Tapi berapa? Kalau rata-rata per tahun 23 1/3%. Ini angkanya. Bagaimana? Anda mampu membayar kalau dikonversi ke uang mampu membayar 23,5%, 23/3%? Nggak mampu, Pak. Besar sekali ini. Belum buat keluarga, belum buat apa-apa. Gimana itu? Apa-apa. 10% aja udah susah. 10% aja ini besar ini jumlahnya 10%. Apalagi sakit. 23%. Wah, nggak sanggup itu. Apalagi aja kita. 1/3%. Begitu. Jadi angka yang dibayar oleh orang Israel itu besar sekali. Itu sebabnya saya mau kata ini sebenarnya adalah pajak yang harus dibayar. Tidak. Sampai tahun ke ini per ini. Tapi ini di kota mereka sedia 10% lagi di kota mereka sendiri, lalu mereka harus support orang miskin, para janda, anak yatim piatu, orang Lewi, orang asing. Lihat, karena Tuhan itu memperhatikan orang-orang miskin. Begitu. Jadi persepuluhan, apakah persepuluhan di gerejamu diambil 10% untuk dibayar kepada orang miskin? Bukan hanya kepada orang miskin, kepada para janda, orang asing, anak yatim piatu. Nah, ini kembali kepada pertanyaan Pak Ferry Gunawan tadi, bahwa apa namanya? Apa tadi Pak Ferry bilang? Bagaimana persepuluhan kok? Persepuluhan di gereja sekarang. Persepuluhan sudah jadi uang. Sekarang saya tanya, kalau Anda mau menerapkan uang, Anda harus konsisten menerapkan 23/3%. Bukan 10%.
Betul? Ya karena ini konsepnya. Konsepnya. Kalau memang mau ganti uang, harusnya menerapkannya jangan setengah-setengah. 23/3%. Tapi ini banyak sekali ya Pak Ferry ya. Wah, itu besar kali, Pak. Itu 23,5%. Mana sanggup itu kita? Besar kali itu. Makanya pendeta-pendeta kan sekarang kaya-kaya itu dapat per bulan. Sekarang bagaimana kita mau hitungnya? Apakah dihitung dari gross income atau dihitung dari net income? Tetap 23/3%. Begitu. Jadi inilah kesulitan. Kalau saya tunjukkan begini, akan sulit kita bawa di dalam konsep perjanjian baru. Yang Tuhan inginkan bukan persembahan uang. Ini kuncinya, Saya tunjukkan sebelum kita selesaikan. Ada ayatnya. Coba lihat ayatnya di sini. Coba kita lihat di sini. Matius 22 ayat 17. Jawab mereka. Gambar dan tulisan Kaisar. Kata Yesus kepada mereka. Berikanlah kepada Kaisar apa yang kamu wajib berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ketika mereka memperlihatkan uang, Yesus bilang uang itu gambarnya gambar Kaisar. Maka itu harus diberikan kepada Kaisar. Kalau kamu mau memberikan kepada Allah, kamu beri apa yang Allah wajibkan. Yaitu persepuluhan. Persepuluhannya apa? Hasil tanah dan hasil ternak. Begitu. Jadi memang uang tidak pernah mendapat apa itu endorse atau mendapat apa itu dari Tuhan. Disuruh. Kita sudah lihat tadi ayat-ayatnya bahwa uang itu bisa dipakai, tapi habis itu tetap dibelanjakan lagi. Begitu. Jelas ya sampai di sini ya, bukan uang. Jadi persepuluhan, kalau Pak Ferry bilang bagaimana, kenapa gereja? Ya karena mereka membawa konsep apa yang disebut dengan teologi kemakmuran. Tidak pernah diperintahkan ada persepuluhan dalam bentuk uang. Cari di dalam Alkitab, Perjanjian Baru tidak ada supporting ayat yang menyatakan bahwa 10% income-mu itu dibawa kepada gereja. Karena tadi gereja itu bukanlah bait Allah. Gereja itu hamba Tuhan bukanlah imam. Ataupun suku Lewi. Dan bukanlah suku Lewi. Begitu. Jadi kita harus konsisten. Begitu. Dan sama sekali orang asing tidak membayar persepuluhan. Justru disupport. Jadi maksud Tuhan apa? Persepuluhan itu hanya untuk orang Israel. Sampai sini jelas ya? Sampai sini jelas ya? Jadi kita akan stop dulu, disapa dulu teman-teman. Ini ada Pak Ariel Ferdinand. Boleh dibuka mikrofonnya Pak, serta videonya Pak? Dari biar mana, kami bisa Pak Ariel? berkenalan. Dari mana ini? Nanti berikut saya menghendaki setiap yang ikut itu harus buka begitu ya. Nanti berikut kita tidak akan approve lagi untuk masuk kalau Anda tidak membuka mikrofon ataupun video gitu. Jadi buat apa ikut di tempat kita kalau tidak ada? Kecuali orang-orang yang saya tahu karena ada kesulitan-kesulitan tertentu. Sekarang kita masih izinkan, tidak masalah. Baik, ada pertanyaan lain dari teman-teman? Maksudnya di live di Facebook sudah tidak ada sih. Di Facebook sudah tidak ada. Di Zoom apakah masih ada?
Sudah jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelas ya. Jadi konsep ini harus diperhatikan baik. Orang Lewi itu kalau kita baca selalu disetarakan dengan orang-orang miskin. Ternyata menjadi hamba Tuhan memang tidak mempunyai kepemilikan ternyata. Menjadi suku Lewi yang melayani di Bait Allah. Waktu saya teliti, orang ada rupanya perbandingan. Imam itu katanya kaya. Tapi orang Lewi itu miskin. Begitu kalau kita lihat dalam perbandingan Alkitab itu, imam-imam tadi dari Harun itu kaya-kaya mereka. Sementara orang Lewi itu miskin. Begitu. Bagaimana menjawabnya? Pertama ya memang imam itu cuma sedikit sih masalahnya. Karena sedikit mereka terima persembahan yang banyak ya kan? Jadi persembahan itu kan menjadi properti dia sendiri. Dan imam juga tidak membayar persepuluhan. Masalahnya begitu. Dia terima, tidak pernah mengeluarkan. Orang Lewi terima, tapi dia membayar. Jadi sebenarnya orang Lewi terima persepuluhan berapa persen? Berapa persen? 90%. Cuma 9 sebenarnya ya. 90 dari keseluruhan sebenarnya cuma 1% sebenarnya dia. 9% maksudnya. Karena kan 1%-nya dia bayar kepada imam. Betul Ibu Christine. 90 artinya 9. Jadi dia cuma dapat 9. Gitu. Makanya sebenarnya Tuhan bilang kepada orang Israel, dimanapun kamu pergi, supportlah orang Lewi. Supportlah orang miskin. Karena mereka itu tergolong memang orang-orang yang juga pas-pasan sebenarnya hidupnya itu. Suku Lewi. Ya tidak miskin, tidak susah juga. Ada mereka hidup untuk sehari-hari karena mereka melayani Tuhan. Begitu. Nah ini kalau kita aplikasikan ya menolong kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Anda mau terima persepuluhan, pertama Anda tidak boleh mempunyai kepemilikan. Nah, masa kalau sudah punya rumah, sudah punya aset, sudah punya motor, sudah punya mobil, masih mau menerima persepuluhan lagi? Begitu. Ya nggak fair dong. Kita bilang kita melayani Tuhan. Ada itu saya dengar. Dia bilang, saudara, berikanlah persepuluhan. Orang-orang ini sudah tinggalkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Mereka ini PhD dari mana? Mereka sekolah lalu melayani Tuhan. Melayani full pada Tuhan. Full. Kalau nggak salah itu si Mantova yang ngomong begitu. Yang waktu itu disandingkan videonya dengan saya punya video. Ya kalau mau melayani Tuhan, engkau layani Tuhan. Jangan karena ada penyesalan. Amin ya. Memang itu jalan yang melayani Tuhan. Ya jalannya memang tidak gampang. Tapi tetap pemeliharaan Tuhan ada. Amin ya. Pastor Amaludin. Coba tanya Pastor Amaludin bagaimana Tuhan punya pemeliharaan terhadap hidup beliau. Pasti luar biasa. Tuhan memelihara dengan cara-cara yang khusus. Amin. Begitu. Amin. Bahkan ya hamba Tuhan juga walaupun tidak punya persepuluhan ya juga pemilihan, ada yang punya minimal punya motor, punya rumah, punya handphone yang bagus, kameranya canggih gitu. Iya kan? Ya maksud saya nggak susah-susah amat lah gitu. Tuhan bilang orang yang melayani dia akan hidup dari pemberitaan Injilnya. Begitu. Jadi saya kira jelas sampai di sini ya. Mengapa kita melihat konsep ini, kita lihat dari konsep yang utuh. Jadi bukan untuk memperkaya persepuluhan itu, bukan untuk membuat engkau punya gereja jadi besar. Begitu, suruh-suruh orang pikul salib, kita sendiri tidak mau pikul salib. Suruh-suruh orang, maukah engkau hidup menderita bagi Tuhan?
Kita sendiri punya mobil Toyota Fortuner, kita suruh orang menderita bagi Tuhan. Ya nggak fair dong begitu. Oh saudara, engkau harus hidup susah bagi Tuhan. Kita sendiri rumahnya besar, mewah begitu. Rumahnya berapa tingkat. Kita sendiri foto-fotonya makan-makan di tempat yang apa itu mewah-mewah. Kita suruh orang hidup susah, ya nggak bisa begitu dong. Kalau mau suruh orang hidup susah, kita juga harus berani hidup susah. Artinya kita menghidupi khotbah yang kita khotbahkan. Begitu. Maksud saya seperti itu. Begitu. Janganlah tiap hari ngomong pikul salib. Hubungannya dengan Anda sendiri tidak pikul salib hidupnya begitu. Begitu. Kalau punya mobil apa itu di Indonesia? Kalau di Indonesia itu Alphard. apa? Mobil Toyota Alphard. Toyota Avatar itu. No, Alphard. Oh, punya Toyota Alphard. Begitu ya. Kalau di Australia sih jarang sih yang mewah-mewah begitu ya Pak Ferry ya. Punya mobil. Kita di Sydney ya mobil Mercedes ya cuma parkir aja di luar rumah. Nggak mewah begitu. Maksudnya biasa itu. Tapi kalau di Indonesia Anda punya Alphard mewah begitu. Sudah Lexus. Ini contoh. Gitu. Jadi jelas ya, di sini jelas ya mengenai berapa persen. Jadi bukan 10%, bukan 20%, bukan 20%, tetapi 23/3%. Begitu. Banyak, saudara. Banyak. Mau ikut persepuluhan Kalau Israel? Ya, silakan. kalau ditambahkan dengan yang gondola tadi, persembahan gondola tadi, itu Ya, lebih banyak. belum Pak, itu yang Terumagedola kan? Betul. Bu Christine, belum Terumagedola 1/4 itu. Paling sedikit 1/60. Iya. 1/6, iya. Lebih Kali banyak lagi kan? Pak. Iya, bisa lebih banyak itu. Betul, Ibu Christine, betul. Kita belum tambahkan itu. Begitu. Belum tambahkan itu. Dan yang penting dari increase tanah. Orang tanya apakah Yesus membayar persepuluhan? Ya tidak. Yesus sendiri dia bilang tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus bukan dari suku. Dan Yesus tidak menerima persepuluhan karena dia bukan suku Lewi. Begitu. Jelas. Yesus orang miskin. Tidak ada yang tanya, mana buktinya? Ya buktinya itu. Yesus orang miskin, murid-muridnya juga orang miskin. Dia tidak mempunyai kepemilikan tanah, kepemilikan ternak juga. Iya, jadi tidak dikehendaki oleh Torah membayar persepuluhan. Justru orang miskin support sama persepuluhan yang namanya maaser ani tadi, pauper tithing. Itu. Kalau Anda mau menerima persepuluhan ya jadi orang miskin dulu. Disupport, mau nggak? Begitu, disupport. Janda disupport, anak yatim piatu disupport, kemudian siapa lagi? Orang asing disupport. Harusnya saya menerima persepuluhan, bukan saya membayar karena saya orang asing. Saya tidak punya kewajiban untuk membayar persepuluhan karena saya bukan orang Yahudi. Harusnya menerima. Tapi siapa yang mau memberi? Semuanya menerima. Masalahnya kan begitu kan? Kita bukan orang Israel, ya kan? Nggak ada orang yang mau memberi. Gitu. Jadi, ya tidak bisa. Ya, ini konsepnya. Kalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut pemahaman-pemahaman ini, kami ada sekolah khusus yang berkaitan dengan topik persepuluhan. Nanti dibahas secara tuntas, ya. Nanti bisa tanya di situ, bisa memberikan pendapat dan saran di kelas-kelas persepuluhan yang akan diadakan mulai minggu yang akan datang, begitu ya. Jadi Anda bisa bergabung bersama. Kalau ada soal-soal khusus bisa dibawa, kita pecahkan bersama-sama. Tapi ini kelas-kelas yang saya buka ini adalah memberikan insight dan topik-topik yang khusus begitu ya untuk masalah persepuluhan. Jadi sudah sebelum ditutup Pak Wanda, ini ada bukan pendapat sih, cuma
feedback aja dari Pak Peri M. Tangkilisan. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Wanda Dumais akan jalan pencerahan ajaran sehat yang disampaikan khususnya mengenai persepuluhan JPU. Baik, terima kasih untuk Om Peri yang ada di Jakarta. Ya, kita akan terus memberikan prinsip-prinsip supaya orang berdiri teguh di atas kebenaran. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan tutup dulu dalam doa, begitu, oleh Pak Reimer dari Sukabumi, bisa? Mari bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami muliakan di dalam kebesaran dan kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami boleh menerima satu pengajaran mengenai persepuluhan, ajaran yang sound doktrin, bagaimana kami sebagai gereja perjanjian baru, bahwa kami boleh hidup di dalam sound doktrinnya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengajaran yang diberikan Bapak Pendeta Wanda Dumais dan istri yang pada saat ini telah menyampaikan mengenai persepuluhan bagi kami. Biarlah itu semua bagi kami boleh menjadi suatu hikmat agar kami boleh mengajarkan dan menyatakan akan kebenaran Tuhan mengenai persepuluhan atau persembahan bagi kehidupan di gereja perjanjian baru. Terima kasih ya Bapak. Pada saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Maranatha, Tuhan Yesus. Ya. Shalom, shalom, shalom.